Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begini cara Utbah bin Abu Lahab menceraikan Ruqayyah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi bintang yang terbenam, aku menyatakan diri kafir, teriak Utbah bin Abu Lahab kepada mertuanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasar dan pongah. Pada hari itu, Utbah mengikrarkan cerai dengan Ruqayyah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan ini diambil Utbah lantaran desakan Abu Lahab menyusul turunnya surat Al-Lahab ayat 1-5. Setelah ayat ini turun, emosi Abu Lahab benar-benar meledak dan berkata kepada anaknya, "Hubungan kita terputus jika kau tidak menceraikan anak perempuan Muhammad." Mendapat instruksi demikian, Utbah pun langsung menceraikan Ruqayyah. Padahal pasangan ini belum sempat berbulan madu. Ruqayyah menikah dengan sepupunya itu ketika ia masih belum berusia 10 tahun. Utbah pun langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengikuti ayahnya ke Syam. Ia mengeluarkan pernyataan talak kepada putri beliau. Tak cukup mengutarakan kemarahannya, Utbah juga meludah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menanggapi sikap Utbah tersebut, Nabi Muhammad hanya diam saja. Tidak ada kata-kata dan sikap kasar yang ditunjukkan beliau. Beliau hanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, biarkan dia dikuasai oleh salah seekor anjing-anjingmu." Muhammad Husain Haikal dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Muhammad menceritakan tak lama setelah kejadian itu, tersiar kabar bahwa Utbah diterkam oleh seekor singa dalam perjalanannya ke Syam. Utbah meraung-raung kesakitan sambil berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa Muhammad adalah orang yang paling jujur?" Dia pun akhirnya meregang nyawa. Dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menantu Abu Lahab. Selain Ruqayyah, putri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersuamikan Utbah, Ummu Kulsum. Putri ketiga beliau menikah dengan Utaibah. Utbah dan Utaibah adalah putra Abu Lahab dari hasil perkawinannya dengan Arwah binti Harb. Sang istri tercatat sebagai kakak seayah Abu Sufyan bin Harb. Selain Utbah dan Utaibah, putra lainnya adalah Mu'attib. Utbah anak tertua sehingga Abu Lahab seringkali dipanggil Abu Utbah. Utaibah yang mempersunting Ummu Kulsum juga melakukan hal yang sama dengan saudaranya. Dia menceraikan istrinya sesuai perintah ayahnya. Setelah kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceraikan, mereka dinikahi oleh Utsman bin Affan dalam waktu yang berbeda. Utsman menikahi Ruqayyah terlebih dahulu, namun Ruqayyah meninggal pada 2 Hijriah. Setelah itu Utsman menikahi Ummu Kulsum yang juga meninggal selang 5 tahun kemudian pada tahun 7 Hijriah. Sayang keluarga. Sejatinya Abu Lahab lumayan sayang dengan keluarganya. Hanya saja ia sangat tamak akan harta dan tahta. Dia sangat ambisius dan takut kehilangan kedudukannya. Haikal mengatakan, sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, hubungan beliau dengan Abu Lahab baik-baik saja, bahkan begitu mesra. Abu Lahab sangat senang memiliki keponakan yang disayangi oleh semua anggota keluarganya, terutama ayahnya Abdul Muthalib dan adiknya Abu Thalib. Kedekatan itu semakin erat saat Abu Lahab menerima kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai menantunya.
Abu Lahab berharap hubungan pernikahan tersebut dapat mempererat hubungannya dengan Rasulullah. Dr. Bassam Muhammad Hamami dalam biografi 39 tokoh wanita pengukir sejarah Islam menceritakan kala itu para tokoh pembesar keluarga Abdul Muthalib berdatangan ke rumah Rasulullah untuk dapat berbesan dengan putri paman mereka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesepuh mereka Abu Thalib pun datang mendekat kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai keponakanku, engkau telah menikahkan Zainab dengan Abu Al-As bin Arabi dan ia merupakan menantu terbaik. Tetapi para sepupumu yang lain merasa engkau pun harus memberikan kepada mereka seperti yang telah engkau berikan terhadap Ibnu Rabi. Mereka juga tidak kalah mulia dan terhormat dari Ibnu Rabi." Rasulullah pun menjawab, "Engkau benar wahai pamanku." Seperti kebiasaan Rasulullah dalam menikahkan para putrinya, beliau meminta izin kepada dua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tentang pernikahan mereka dengan putra paman mereka, Abdul Uzza, yaitu Utbah dan Utaibah putra Abu Lahab. Kedua putri Rasulullah itu bukanlah putri yang berani menentang perintah ayah mereka atau menimbulkan kesulitan bagi keluarga dan sanak familinya. Diam dan tenang adalah jawaban mereka. Beberapa hari kemudian, pernikahan mereka pun berlangsung dengan tenang dan tentram. Ruqayyah dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab, sementara Ummu Kulsum dinikahi oleh saudaranya Utaibah. Sang ayah yang penyayang, Muhammad, memberkahi pernikahan ini. Beliau serahkan perlindungan kedua putrinya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Sayyidah Khadijah yang melepaskan kedua putrinya dengan tetesan air mata. Ia pun lebih banyak meluangkan waktu untuk memberi perhatian kepada sang suami yang terpercaya dengan menjamin ketenangan dan kedamaian saat beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Khadijah merawat putrinya terakhir yang tinggal bersamanya, yang menjadi penghibur dan penyejuk hati baginya. Ia adalah Fatimah yang pada saat itu masih kecil, manja, dan dicintai oleh sang ayah. Pada awalnya, Sayyidah Khadijah kurang berkenan dengan pernikahan itu, lantaran beliau membenci perilaku ibu Utbah, Ummu Jamil binti Harb. Istri Abu Lahab itu terkenal berperangai buruk dan jahat. Ia khawatir putrinya akan memperoleh sifat-sifat buruk dari ibu mertuanya itu. Kondisi itu benar adanya. Begitu Rasulullah diutus menjadi Rasul dan menerima wahyu, benih-benih konflik mulai timbul. Perasaan tidak senang mulai tampak pada diri Abu Lahab yang juga membawa-bawa keluarganya dalam permusuhan itu. Hubungan yang semula baik lambat laun menjadi renggang, bahkan putus. Dari yang semulanya keluarga dekat, Abu Lahab pun menjadi musuh bebuyutan. Abu Lahab merasa terancam. Dia tidak ingin diri dan keluarganya kelak menjadi korban dari perubahan yang dilakukan Rasulullah. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada jalan lain kecuali mencabut akar perubahan itu sebelum kian tumbuh menjalar. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.